Kapila Musa. Ya sebelum diri Kapila bahwa itu paling penting intinya saya ambil buat salah satu gereja di Indonesia dengan pengalaman sesuai dengan kejadian. Baik, pertama karena ilat kemasan itu kan tidak sama seperti pukul 9. Nah, itu pemirsa lebih kurang jam 9 pagi. Pertama karena salam atau botum. Ini sepertinya biasanya pastor atau penatua. Masalah apabila di kemudian gereja di wilayah di Bulungan harus menurut kira-kira ada pengacara tidak? Kira-kira ini pengacaranya antara harus ada di pastor ataupun di penatua. Yang dikatakan sebelum bertahap dalam proses gereja. Ya, keberusahaan kedua peringkat atas nama pastor dan majelis gereja, saya mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada semua jemaat Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir. Kita tidak melupakan dan menjaga terima kata-kata ketiga harga kasih yang harus dikasih. Selamat pagi, selamat berbakti KWT. Sebenarnya itu bukan sapaan semata-mata. Berarti itu hanya sebagai kadang-kadang menurut anggapan betul berbahasa basi hanya sebagai ungkapan biasa saja. Tetapi sebenarnya pada waktu kita mengungkapkan itu, kita menyambut di jemaat, maka harapkan dalam gaya. Sebagai contoh, dengan ucapan salam ini, maka ia menjadi cok yang memberikan identitas kepada pertemuan itu, sehingga ia dapat disebut sebagai ibadah dan dapat dibedakan dengan pertemuan-pertemuan lain. Yang dari segi sosiologi, kemudian kalau sosiologi dari segi hubungan antara sesama. Ini arti secara kemudian sosiologinya apa kesan dia terhadap hubungan sesama, itu sosiologi. Kesan sambutan kepada jemaat agar mula jemaat akan terjalinnya ikatan persaudaraan dan persahabatan dalam ibadah minggu. Jika ada jemaat yang baru, maka yaitu nah kesan seperti ini nggak kepuriman yang terima, kepuriman yang terdunia. Jadi ada salah hanya sebagai ungkapan bahasa basi, ungkapan biasa. Tapi sebenarnya itu adalah segala boros tapi menyambut di jemaat. Maka harap kepurimanan dia pasti bayar sebab mereka diterima. Mungkin Allah bahas seperti di jemaat, nggak harus di kalangan dia atau ada merasa tertolak. Ada keinginan, apalagi kita lain akan sampai. Masa kira hari boros tapi bisa nanti untuk bersama jemaat dengan senang hati kita beribadah bersama Islam Rasulullah itu. Sehingga harap dibawa seperti sederhana kata-kata dirinya, ia sudah membuka satu hubungan persaudaraan. Kepuriman dia sangat diterima dalam ibadah. Jadi unsur sosiologi terjadi, saling ada penerimaan. Kepurimannya tidak dihakimi sebagai jemaat yang baru sampai. Adalah manifestasi kehidupan yang rukun dan bersatu sebagai satu tubuh atau keluarga Allah. Kita boleh lihat kesatuan Tuhan di situ. Nah, setelah ada titik dari segi sosiologi sudah ada kebaikan, sudah membangun hubungan dati sebagai sesama. Tetapi secara teologi kita sedang menyatakan di boros Tuhan bahwa dia seperti bisa keluarga. Jadi artinya salam itu pun memiliki nilai yang besar, bukan sekadar ungkapan basa-basi. Karena itu saya pun mendidik permulaan kebaktian apabila dia memulakan salam, perlu ada sumberbayang kebir. Kata-kata yang sederhana dan yang sudah sering didengar, sembayangan tetap supaya pakaian Tuhan untuk memiliki di nama jemaat, khususnya jemaat yang merasa dirinya tertolak. Yang ketiga, dari segi unsur psikologi, kemudian psikologi dunia dari segi perasaan, dari segi
sosiologi atau lebih kepada hubungan sesama. Tapi dari segi unsur psikologinya itu menjadi kepemurimanan. Nah, sekira harap ucapan salam dengan kata-kata di jemaat, maka dia memberikan rasa diterima dan menerima. Ini mengurusnya dia menyatakan penerimaan. Ini kalau merasa diri diterima. Jadi sekira harap rasa menerima dan diterima, maka asing baik dinalau dan mengikuti ibadah. Biasanya ada kedua pembukaan antara pastor atau penatua. Biasanya pastor atau penatua. Biasa kedua pembukaan. Tujuan kepentingan kita dengan memberikan kepercayaan sama ada kepada pastor atau penatua untuk memimpin ibadah pembukaan, doa pembukaan. Kita sedang memberikan nilai yang berat atau nilai yang besar terhadap ibadah itu. Itu secara psikologi. Kita sedang memberikan satu nilai. Kita sedang mengajar jemaat nilai bahwa ibadah itu benar-benar ada perhatian yang besar dari pastor ataupun dari penatua. Doa pembukaan itu adalah ekspresi penyerahan penuh kepada Tuhan yang juga sebagai Raja, pemilik tunggal dan tujuan ibadah, serta kita mendeklarasikan Allah secara mutlak dalam ibadah. Itu sebabnya perlu doa pembukaan. Jadi sebenarnya doa pembukaan itu bukan sekadar liturgi biasa, tetapi pada waktu kita buat itu artinya kita sedang mendeklarasikan kepemilikan Tuhan. Dari segi sosiologi hubungan dengan sesama, doa pembukaan itu memberikan rasa kepemilikan bersama atas ibadah tersebut. Jadi sekiranya paham kepada pemilik doa bersama sama ada semua lulus membayar atau angkatan atau jemaat semua membayar bersama-sama, itu kita sedang memberikan satu perasaan bahwa ibadah itu adalah milik bersama, bukan milik tim pujian penyembahan, bukan milik siapa-siapa, tapi milik bersama. Itu tujuannya secara sosiologi. Secara psikologi, doa pembukaan itu adalah memberikan semangat atau keyakinan kepada jemaat dan juga semua yang ada dalam ibadah itu bahwa ibadah itu dipimpin oleh Tuhan. Itu secara psikologi memberikan suatu semangat atau keyakinan. Sehingga dengan doa pembukaan kemudian terlihat ketahapan Tuhan di ibadah, mengalami semangat atau suatu keyakinan bahwa ibadah itu benar-benar untuk Tuhan. Ada itu dari biasa tidak tinggal hal-hal pembacaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang mengambil bahagian ini adalah satu penatua, dua diker atau dikemis, atau kalau mau pada pemuda-pemudi mereka yang sudah dibaptis dan matang secara rohani dan karakter. Nah, sempat berbicara itu. Aku filosofinya harus gereja di kita biasanya hubungan itu pembacaan anak kitabnya sama ada sekolah minggu atau belajar. Tujuan filosofinya tujuan itulah mengubah. Jadi tujuan tadi membaca terus Tuhan, mengubah sebelum di depan, mengubah sebelum terlibat olehnya. Pesanan dimaksud ini itu baik, tetapi tidak benar. Yang pengakuan itu membaca ada Tuhan yang tidak akan sekadar mengubah. Pembacaan firman Tuhan itu artinya betul-betul itu dialayak untuk membaca ada Tuhan. Sebagai contoh dalam ibadah Turun dari Israel, yang layak untuk membaca ada Tuhan itu adalah hanya para imam atau hanya para rabi yang benar-benar para kepada Tuhan. Setiap kali kita membaca ada Tuhan, harap pakaian khas dia akan pakaian sembarang, harap pakaian khas dia sebelum dia membaca, sebelum kabel dia itu pembacaan diri, mereka tutup mandel ketupai turun dia. Lihat ini kalau itu turun dia.
itu sudah menyatakan rasa hormat mereka kepada Tuhan dan terhadap firman, serta ada sukacita yang meluap untuk membaca di dalam Tuhan. Jadi iri tujuan. Ini saudara, saya lihat dalam praktik gereja di Kementerian Batu Malang ini membaca di dalam Tuhan nggak iri, sama ada pasal sidang atau penatua atau deacon atau deaconess. Ada di pemuda-pemudi nggak? Di pemuda-pemudi memang awalnya untuk melayani dan melakukan secara gereja. Amu berdua sebuah itu. Secara teologi, kemudian kalau pembacaan dalam kitab didengar firman Tuhan sebagai keutamaan dalam ibadah tersebut. Ia menjadi dasar dan pembimbing. Sehingga pada waktu membaca dalam bahasa Tuhan, kita sedang mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Atau dalam hal ini pengakuan iman ada. Dulu waktu melihat kesan lain supaya ada kembali pengakuan iman. Oke, biasanya yang membuat pengakuan ini sama ada pastor atau penatua saja. Kemudian deacon deaconess belum. Pastor dan penatua, jemaat diminta berdiri dan membuat pengakuan iman ini bersama-sama dengan suara yang jelas atau suara pendengaran. Baik, dari segi sejarah, pengakuan iman ini pada waktu kita melakukan pengakuan iman ini dalam gereja, dalam ibadah, artinya kita mengikuti pola ibadah awal yang dilakukan oleh para rasul. Ini adalah deklarasi iman secara kontrak kepada Allah dan firman. Teologi. Kemudian kontraknya bersama-sama. Jadi ini adalah deklarasi iman kita. Sebab untuk apa kita? Inilah sebagai pengakuan iman adalah ringkasan doktrin. Apabila kita melakukan pengakuan iman, jemaat diyakinkan bahwa hanya Tuhan Yesus saja jalan keselamatan dan hidup. Secara tidak langsung, pada waktu kita membuat pengakuan iman, kita sedang mendengar firman. Sebab fisik dari pengakuan iman itu semuanya dari Tuhan. Sehingga kita diyakinkan bahwa satu-satunya keselamatan, sumber keselamatan itu, jalan keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Baik, Allah juga haram terakhir itu pertanyaan lah. Ya. Baik, doa syafaat dan doa Bapak kami. Biasanya yang melakukan ini adalah pastor dan penatua. Biasanya, sekiranya kamu kembangkan itu pada deacon, boleh, atau deaconess, boleh, tetapi paling bagus itu adalah pastor dan penatua. Sebab tujuan kepentingan pernikahan. Disinilah pastor dan penatua memperlihatkan rasa tanggung jawab secara rohani kepada jemaat yang mereka layani dan pimpin. Tapi sekiranya ada mandat pembuka deaconess boleh, tidak masalah juga, cuma biasanya dan lebih baik kalau itu pastor ataupun penatua. Secara teologi, pada waktu kita berdoa doa syafaat, doa syafaat, secara teologi kita sedang mendeklarasikan kehendak Tuhan secara mutlak, kita sedang menyerahkan diri kita secara total, kita sedang mendeklarasikan iman kepada kasih dan kuasa Allah, dan kita sedang menikmati intimasi dengan Tuhan. Itulah arti secara teologi dari doa syafaat dan doa Bapa kami. Artinya, pemilihan pendengar pada waktu masih membayar pokok, kita sedang menikmati hubungan dengan Tuhan. Pengakuan pendaringan ini kata apa? Allah pendaringan bisa nama apa? Yang nomor 1. Kira tidak ya kak. Sekarang pokok, pembayar itu jika apa tahu pendaringan. Wakilan kenapa aturan tahapan? Sebab ini di dalam Tuhan tahapan tahu pembayar pokok diri baru pendaringan. Tepat. Jadi ini ketika itu pada waktu kita berdoa, kita sedang mendeklarasikan kehendak Tuhan.
akan kehendak dasar. Itu arti secara teologi. Jadi kita sedang mempraktikkan iman dan kasih kepada Allah. Itu secara teologi. Sebab ini itu di asal ketumbayan, ayat adalah sumbayang atau ayat sumbayang. Itu di asal kesienan kemajuannya ayat sumbayang. Jadi pada waktu bersumbayang kemudian kita sedang mempraktikkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Nah kalau terus semua atau kebayaan itu kita sembahyang, sebab agama berpikir sembahyang tahu. Bisa berasap di semua bukti ketumbayan tahu, kesianan dan juga Tuhan. Jadi pemerintah agaya kemudian itu asopat. Jadi kisah-kisah yang terlibat pelayanan diri, mari kita lakukan kemudian sungguh-sungguh. Nah secara sosiologi membangun rasa tanggung jawab secara kudus kepada sesama. Segera bisa membayar kedua sepaat, pemerintah ini atau kepada jemaat secara tidak langsung bahwa kita peduli terhadap keperluan mereka, bisa berasal kepada membayar bagi keperluan mereka. Sembahyang ini bina di jemaat sebab pernah haram menutup di suara sembahyang. Sepaat itu melibatkan jemaat untuk melayani dalam doa. Kemudian kemudian terlibat kepelayanan di mimbar, titik pentas. Bila terlibat secara bebas di suara sembahyang melalui pelayanan suara sembahyang. Jadi kemudian haram kemudian nilai-nilai yang besar dari suara doa sepakat itu. Pada PKK wanita karena penyelesaian kuranglah PKK wanita kawira solo trio bulan dan sebagainya. Harap rapi juga, tetapi sebelum jadi mesti tidak pemain bersini ketika sebaiknya bila gereja bandar apakah akan sebaiknya seharusnya dan mesti pokoknya bila tiba-tiba hanya bersini mesti pokoknya manakala kemarin bersininya sesuai jadi mesti sebaiknya sama ada sebaiknya atau seharusnya. Saya pikir seharusnya dan pokoknya mantan. Baik, terlibat seperti apa wanita segera pikir ngetela dan pikir yang buru-buru pikir lah. Jadi ada kesembahyaan atau pikir yang di depan mesti jadi ini buru-buru pikir. Nah biasa kita pun mana-mana gereja pun dia yang baik, secara teologi pada waktu ini berkesaksian dengan akan berkesaksian penuh. Ya, salah berarti kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Secara teologi, kesaksian tapi ya, nah sebenarnya kita sedang memuji dan menyembah Allah. Karena itu siapkan dan buatlah sungguh-sungguh. Mesti sebagai respon terhadap Allah. Akan dipersiapkan asal kesimbangan di dalam memarahi peneringan. Jadi dari segi unsur psikologi ini penting nilai persendirian hari kepemimpinan dari personal. Susah amat itu persendirian perlu dipanjang dari unsur tersebut. Dia dan penyembahan, pujian dan penyembahan. Biasanya ini penatua pastor ini dikat atau ditenis. Kalau ya ada juga bahasa di situ, baik pujian dan penyembahan secara teologi, pujian dan penyembahan adalah perintah dari Dia menyenangkan Allah dan harus dilakukan yang terus sedar akan kekuasaan Tuhan yang hadir dalam ibadah tersebut. Artinya pada waktu kita memuji Tuhan, itu adalah suatu bentuk kesadaran kita terhadap siapa Allah yang kita puji. Akan karena kesenangan karena di lagu, tetapi karena kita betul-betul sadar siapa Allah yang kita sembah. Dari segi psikologi itu adalah luapan emosi sama juga. Jadi perlu nanti serahkan PKA. Hari ini nomor jangan puji Tuhan, jangan puji dan sembah Tuhan dengan emosi. Nah, apalagi dengan membantu kepada Allah jadi seperti itu. Jangan sembah Tuhan dengan emosi. Tapi sebenarnya kita harus menyembah Tuhan dengan emosi. Maka kenapa di ayat sana yang sudah lengkap dengan itu psikologi, kemudian itu emosi. Atau emosi, selalu dari bahwa itu adalah perasaan yang bersifat kekal.
pinatahap na Tuhan itu, tujuan ke pinatahap na Tuhan itu di perasaan itu, masuk ayat minggu atau merespon itu puriman atau merespon itu kasih nama Tuhan. Aisyah itu perasaan yang ayat puriman, ayat kehilangan merespon terhadap kasihan nama Tuhan. Dilepas bilanglah binani Tuhan manusia kepada kami. Anak buah itu ayat yang disampaikan, kecuali yang bertanya ini. Nah, pada kata kira diucapkan tujuan disampaikan. Nah, pura ialah itu menyembah Tuhan. Sebab pura ialah itu asa emosi. Kemudian itu asa emosi dia menjaga daki. Hari emosi dia adalah akan menjaga daki. Tingkat emosi mereka bukan seperti tingkat emosi daki. Jadi, setelah ada emosi itu satu pemberian Allah. Yang kedua, emosi itu adalah medium atau wadah di mana Allah menyatakan kasihnya. Dan yang ketiga, emosi itu adalah cara kita untuk memberikan respon yang benar kepada Allah. Dan yang keempat, emosi itu bersifat total. Jadi berarti dengan emosi bisa berharap menarik, bisa berharap viral, bisa berharap lihat. Kalau misalnya dia emosi, jadi harus sembah Tuhan dengan emosi. Tetapi jangan emosional. Artinya juga mengenai emosional itu humbak, menyembah kepada Tuhan tidak ada humbak. Sekira melihat apa tidak pernah kita perlu sesuai dengan lihat. Sekira ada lihat karena ada kesadaran untuk berdoa Tuhan. Karena kesianan Tuhan itu bukan sibuk melihat atau karena ketika pada turun sesuai lihat apa? Kalau kita melakukan turun sesuai lihat, melihat sebenarnya ya, objek adalah emosional kok. Jadi ya, kalau kita melakukan tarik tariknya, asal kemarin akan menarik emosional. Jadi tidak boleh asal itu menarik si penarik atau menarik apa? Sebab ini pimpinan Tuhan bagi dia. Sebab Tuhan memberikan emosi supaya kita dapat merasakan dan memberikan respon terhadap kasih Allah. Tapi misalnya jangan emosional, jangan fokus pada emosi dalam ibadah. Baik, secara sosiologi, pada waktu pujian penyembahan kita sedang membangun hubungan kekeluargaan dalam Kristus. Apalagi kalau dia sendiri membangun hubungan sesama dia, di kemudian satu pujian yang bersifat vertikal atau istilah suara. Ini membangun hubungan sesama. Sebagai contoh, hari ini merasa bahagia, menurut banyak sesuai. Kau saudaraku, kau sahabatku. Jadi itu indikasi dirinya lebih kepada membangun hubungan sesama. Jadi pada waktu kita menyanyi sebenarnya unsur sosiologi juga sedang terjadi. Baik khotbah, biasa ketika khaslah atau penatua. Ada dipedukan atau dipenes boleh juga, tetapi haruslah dengan pelayanan yang khusus. Baik, secara teologi firman Tuhan dalam makanan rohani jemaat serta pusat utama ibadah tersebut. Melaluinya jemaat mengenal kehendak Tuhan dan diperlengkapi untuk memberikan kebenaran kepada sesama. Tanpa firman Tuhan maka ia bukan ibadah. Mantul dari ayat itu bukan bersebutnya kurang untuk kemudian di depan tengah. Jadi harap itu. Jadi waktu tadi bilang bahwa inilah arti yang sesungguhnya pada waktu kita mungkin mau berdoa Tuhan. Artinya kita sedang mendengar Tuhan berbicara. Saudara, pada waktu kita berdoa, kita sedang berbicara dan Tuhan mendengar. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita yang bereaksi dan Tuhan mendengar. Tapi pada waktu khotbah, Tuhan yang berbicara. Jadi itu sebabnya kita perlu mendengar. Sebab menurut saya tidak dapat ada Tuhan setia mendengar dan melihat apa yang kita buat dalam ibadah. Kita menyanyi, kita berdoa, Tuhan dengar dan Tuhan lihat. Tapi sampai pada firman Tuhan, itulah waktunya kita yang mendengar dan Tuhan yang berbicara. Itu sebabnya firman Tuhan itu adalah pusat. Pemberian kasih sama
ada persepuluhan, persembahan, penerimaan dan sebagainya. Ini boleh dibuat oleh deacon, deaconess dalam pekerjaan, termasuklah penatua juga boleh di sini. Satu akan diserahkan oleh penatua kepada para pelayan. Semasa doa diucapkan, uang yang ada dalam kantong itu diangkat oleh Tuhan dan jemaat. Tidak pernah saya ambil di tempat ibadah di dalam malam berketika dan saya tanya apa arti dia dan tidak arti dia. Biasanya dia punya berita, entahkan di mereka termasuk pemungutan persembahan, ya mereka itu sebelum dia pertemuan itu harus sebelum ketua. Pengaku menantangkan persembahan, selama mereka sudah wajib mana di ketua atau di kantong persembahan. Selepas itu dipungut, mereka terperingatkan masing-masing berpoin lebih jahat. Katakan dia kalau di ketua ini, jadi ketua poin secara teratur. Setelah diri, mereka akan berbaris bersama. Menurut di ketua salah satu di kantung, dan pada waktu didoakan dia akan angkat. Ayat tegal dari sahabat dia hanya angkat. Hari dari kantung bersama dia angkat begini. Dan kemudian didoakan. Baik, arti secara teologi itu adalah deklarasi iman kita bahwa Allah adalah sumber. Pada waktu kita mengembalikan persepuluhan atau memberi penerimaan dan sebagainya, sebenarnya kita sedang mendeklarasikan iman kita bahwa Tuhan adalah sumber. Kita mendekat itu bukan karena usaha kita semata-mata, tapi karena Tuhanlah yang telah memberi. Itu sebabnya kita mengembalikan persepuluhan atau kita memberi penerimaan, persembahan. Jadi pada waktu kita melakukan itu, artinya kita sedang mendeklarasikan, kita sedang menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber. Selain daripada itu, kita sedang menyatakan ketaatan kita terhadap perintah Allah untuk mengembalikan persepuluhan dan juga persembahan dan sebagainya. Dan juga kita sedang melakukan pengorbanan kasih, terutama kepedulian terhadap pelayanan dalam gereja. Sebab kita tahu apa yang dipungut dalam ibadah itu dilakukan untuk pelayanan bagi gereja. Jadi kita berkorban karena kita mengasihi. Itu sebabnya kita asihkan uang itu untuk tujuan pelayanan pada gereja. Dan juga pada waktu kita memberikan penerimaan, pemberian kasih dan mengembalikan persepuluhan, sebenarnya kita sedang menyatakan disiplin kita terhadap pengurusan keuangan. Kita sedang menyatakan keteraturan dan ketertiban kita dalam mengurus keuangan. Sebab kita melakukan itu. Jadi kemudian di tengah ini itu bid'ah pemberi persepuluhan, amanah pemberian kasih atau penerimaan. Artinya dia gagal mengurus keuangan dalam di hadapan Allah. Jadi inilah perubahan disiplin data. Jadi itu nilai secara teologi, secara sosiologi. Jemaat merasa ada semangat kekitaan memajukan gereja. Semua jemaat berapapun yang nilai yang kita beri, maka penerimaan jemaat terasa bertanggung jawab bersama. Sebab itu dilakukan di dalam ruang ibadah dan secara bersama. Biasanya yang melakukan ini adalah sekretaris gereja. Sebab dia yang sakit selalu keputusan dalam musyawarah gereja perusahaan yang tulis. Jadi biasanya dia yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pengumuman. Bulan gereja bandar mereka melakukan pengumuman ini hanya melalui media saja. Tidak ada orang yang berdiri. Tapi biasanya itu berarti ya harus dikatakan kemenangan pengumuman. Nah, ini kemenangan pengumuman ya sebaiknya hanya seluruhnya. Kadang-kadang menurut di sang kampus pemerintah bandar itu harus betul ada ketua keputusan yang harus penelitian tentang mana kampus sekali melihat. Nah, secara teologi sebenarnya tidak pengumuman ini
yang penunjukan terhadap pimpinan pemimpin sebagai representatif atau sebagai wakil Allah yang mengatur gereja. Di kalimat itu Allah menginginkan keteraturan dan ketertiban. Itu sebabnya arah perbincangan, arah pengumuman, arah nilai yang sangat besar. Itu sebabnya entahkan pengumuman ada yang di dalam pemimpin itu siap bisa kemangkus siap kemangkus. Hal yang berkesenangan atur dia dengan baik supaya kelihatan tertib. Boleh kok pernah pengumuman isapna. Kalau waktu itu kalau memang tertentu satu saat saja. Jadi semua pengumuman itu serahkan pada satu saat.